Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Palangkaraya akan melakukan praktek percakapan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Desi. Gimana nih kabarnya? Sehat ya, Bu? Selamat siang Bu Yanti, puji Tuhan sehat Ibu. Gimana kabar Ibu? Oh ya, puji Tuhan juga Ibu. Saya juga dalam keadaan sehat. Oh iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya ya kan? Iya betul Ibu. Saya mau melakukan praktik coaching dengan menggunakan model Tirta. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum kita menyamakan persepsi ini Bu terkait kegiatan coaching besok, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Baik Bu Yanti, ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching nanti. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, saya mau mencoba mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan tentu saja yang keempat adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oke, baik. Kalau begitu, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin dikembangkan? Baik Bu Yanti, untuk kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching, sehingga saya bisa membantu memunculkan potensi yang dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Begitu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, dari bagian mana nih kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu diamati lah? Baik Bu Yanti, yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Mantap sekali Bu. Oh, sudah sangat bagus. Berarti kompetensi yang ingin Ibu capai baik untuk coach maupun untuk coachingnya ya, berarti sudah sangat jelas ini. Nah, indikatornya Bu, indikator pencapaian apa nih yang ingin Ibu raih? Indikator pencapaian yang ingin diraih yaitu coaching nantinya bisa mencari solusi atas permasalahannya dan juga saya memiliki keterampilan coaching yang terbaik. Begitu Bu Yanti. Baik, terima kasih Ibu. Nah, mudah-mudahan ya nanti saat coaching dilancarkan, kemudian semua target yang Ibu sampaikan tadi ini semuanya bisa direncanakan dengan baik. Terima kasih Bu Yanti. Selamat siang Bu Martina. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Bu Desi? Kabar saya baik Bu Martina. Ibu sendiri apa kabarnya? Saya agak kurang baik Bu. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan kesal ya. Iya itu Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan saya jam kosong ini Bu. Anak-anak tadi sudah ke 5 hingga jam 11. Kebetulan Bu, barusan saya jam terakhir nih. Saya mau curhat boleh ya Bu? Tapi ini curhatnya agak lama sih. Boleh dong Bu Martina, silakan. Jadi apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung. Gimana ya mulainya ya? Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Saya itu sangat bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas ini ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana? Ceritakan lebih lanjut. Oh ya, beberapa siswa itu asik mengobrol Bu. Bahkan ada yang main HP. Jadinya kan kita sebagai guru jadi kesal Bu. Oh gitu, baik. Nah sekarang Bu Martina mau apa nih dari permasalahan Ibu tadi? Saya ingin curhat, bercerita dengan Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini. Baik Bu Martina, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu
terang nih Bu, saya kan kepikiran kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima kegiatan pembelajaran dari saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima kegiatan pembelajaran Ibu dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tanpa membosankan bagi mereka. Oh gitu. Nah, kalau begitu menurut Ibu harus bagaimana? Mungkin bisa mengubah dari metode pembelajaran yang lebih bervariatif supaya lebih menarik pembelajaran siswa di kelas. Lalu kalau Bu Marina melakukan perubahan-perubahan, kira-kira apa saja nih perubahan yang bisa Ibu tempuh dalam pembelajaran? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa nih yang cocok, yang sekiranya bisa meningkatkan atau menarik minat siswa dalam mata pelajaran Ibu Marina? Mungkin saya bisa mencoba dengan metode diskusi, permainan, bermain peran, pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, kemudian juga tugas proyek, ujung karya pada model pembelajaran project based learning. Wah, banyak ya, Iya, lumayan. metode pembelajaran bisa digunakan. Nah, kalau dari kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut akan seperti apa nih rencananya ke depan? Jadi rencananya itu saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Wah, itu setuju Marina. Jadi selanjutnya dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan rencana tersebut atau langkah awal yang bisa Ibu Marina lakukan untuk mendasari kegiatan pembelajaran Ibu Marina? Ya Bu, jadi saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa ini serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, baik. Bu Marina, terkait dengan perbaikan kegiatan pembelajaran Bu Marina di kelas tadi ya, kira-kira ini siapa yang bisa dilibatkan, yang bisa membantu Bu Marina dalam mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Oke, kalau target Bu, kira-kira berapa lama nih target yang Ibu lakukan agar rencana bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Jadi rencananya ini tindak lanjut ini waktunya itu maksimal 2 minggu kan, 2 pekan. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali Bu Marina, memang seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar Ibu dengan baik. Iya Bu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, curhat dari saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bu Marina memang hebat nih, pasti Ibu bisa. Semangat terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah ada lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Desi. Sama-sama Bu Marina. Selamat siang Bu Marina. Selamat siang Bu Desi. Ya. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu Yanti, bertemu lagi kita. Iya, ini ketemu lagi kita. Bagaimana nih Bu? Tadi Ibu sudah melakukan ini. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan nih ketika tadi sebelum coaching tadi? Oke, Bu. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching. Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita seperti menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu Desi. Bagus sekali. Nah,
Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya tadi ketika Ibu sedang melakukan kegiatan coaching? Bisa? Boleh Bu ya. Silakan Bu Yanti. Tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu. Ibu Desi sudah fokus terhadap coaching. Nah, kemudian saya perhatikan juga Ibu sudah presence atau kehadiran penuh nih. Lalu mendengarkan aktif juga. Dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan ya proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Itu luar biasa loh untuk proses coaching ya. Jadi hari ini dan untuk seterusnya lah, saya berharap mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya Ibu. Oh ya, satu lagi Bu, ini untuk kedepannya ya Bu ya, kompetensi Ibu apalagi nih untuk membahas kompetensi yang ingin Ibu mau kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching tadi, yang mana nih, bagian yang mana nih? Baik, terima kasih Bu Yanti sudah memberikan masukan kepada saya terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan tadi. Dan ada hal yang ingin saya kembangkan dari coaching hari ini, yakni saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga berlatih dalam memberdayakan coaching. Jadi ingin membuat pertanyaan yang berbobot kemudian memberdayakan coaching ya. Untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Boleh? Bulan depan bisa Bu Yanti? Bulan depan ya? Oke, untuk bulan depan sepertinya bisa ini Ibu bulan depan. Saya malah terima kasih nih atas waktu bahkan kesediaan Ibu juga sampai ini mau kita melakukan refleksi untuk bulan depan seperti itu. Kalau begitu kita sampai ketemu untuk bulan depan lagi ya Bu ya, untuk melakukan refleksi ulang, refleksi kembali. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sangat melihat coaching juga secara langsung. Semangat Ibu Desi, sukses selalu. Terima kasih Bu Yanti. Selamat siang Bu. Sampai ketemu lagi di Iya. coaching berikutnya. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah kabar baik. Bu Desi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nina. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan di sama Bu Nina. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini kita akan mengamati coach dan coachee, terutama karena tugas saya sebagai observer, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Marina memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Marina menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Marina. Nah, pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan observasi nantinya? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu kompetensi yang spesifik, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Marina. Kemudian yang terakhir ya Bu, terkait dengan indikator yang bagaimana nih yang Ibu Marina inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya nanti Bu
itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Bu untuk pra observasi kali ini. Silakan Bu Martina melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Desi. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang juga Bu Ina. Alhamdulillah senang sekali nih hari ini bisa berjumpa dengan Bu Yanti. Bu Yanti gimana kabarnya hari ini? Ya, syukur Bu, sehat saya hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Kabarnya hari ini aman-aman aja ya Bu atau gimana kabarnya hari ini? Ada sesuatu yang mau dibicarakan? Sebenarnya sih ya aman-aman aja ya Bu ya. Cuman ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ina. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Begitu ya Bu. Boleh. Silakan Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan ke saya silakan. Oke. Jadi begini Bu, ini anak-anak sering buang sampah sembarangan Bu, terutama di laci meja. Nah, kadang-kadang nih Bu, setelah makan snack itu sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah itu, tapi malah taruh di atas meja. Iya itu. Nah jadi saya agak mengerti nih udah permasalahan yang Ibu alami. Jadi kira-kira perbincangan kita hari ini itu tentang anak-anak Bu Yanti yang membuang sampah sembarangan ya? Iya betul Ibu, betul. Jadi tujuan saya itu ya ingin mencari solusinya Ibu. Bagaimana nih untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini nih, yang buang sampah sembarangan. Baik. Nah, baik Bu Yanti, sebelum kita mencari solusi nih, apakah Bu Yanti ini udah kira-kira mengetahui ini apa penyebab mereka membuang sampah sembarangan? Penyebabnya ya Bu ya. Oke, kalau ini sepertinya nih Bu, anak-anak ini kayaknya kurang kesadaran Bu. Kalau dalam hal membuang sampah Bu. Kurang sadar ya? Iya, iya. Nah, jadi permasalahan tadi anak-anak kurang sadar membuang sampah. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu anak-anaknya? Mereka ini sepertinya Bu ya belum mengerti dampak dan bahaya dari membuang sampah sembarangan ini Bu. Padahal kan dari segi kebersihan sudah ini kurang baik Bu ya. Kemudian apalagi dipandang mata juga kurang enak nih. Terus apalagi mengganggu ya pasti kenyamanan orang-orang kan Bu. Itu sih Bu kalau menurut saya Bu. Nah memang ya Bu ya, kalau anak-anak zaman sekarang ini memang kita sebagai guru itu harus memang lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait dengan kebersihan ini. Nah itu tadi kurangnya kesadaran anak-anak, kemudian mereka juga kurang mengetahui dampak di mana buang sampah itu Bu ya. Ya. Nah dari permasalahan ini Bu Yanti kira-kira langkah apa nih solusi yang cocok untuk menghilangkan ketidaksadaran mereka tadi tentang membuang sampah? Ada sih Bu, saya memang punya rencana. Ada rencana Ya, ya. jadi rencana saya nanti ketika pembelajaran, jadi saya sambil memberikan materi. Jadi materi itu saya kaitkan lagi dengan pembelajaran saya, kemudian saya berikan itu di tengah pembelajaran saya itu ada video Ibu. Nah, jadi video ini itu terkait dengan dampak membuang sampah sembarangan itu. Ya bagus itu Bu. Iya Ibu. Jadi supaya mereka nih bisa melihat Ibu bagaimana nih jika sampah-sampah yang tidak dibersihkan ini sudah sangat menumpuk. Jadi kan jika mereka kan bisa melihat nih apa akibatnya. Kemudian selain dari video yang saya tampilkan Ibu, saya juga akan selalu nih untuk mengingatkan. Kemudian rencananya nih juga satu Bu, akan saya tambahkan di dalam kesepakatan kelas nanti. Iya, itu bagus sekali Bu. Jadi rencana Ibu tadi yang pertama adanya pemutaran video ya Bu ya, solusinya, kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah kira-kira solusi lainnya ada lagi nggak? Karena kan membuang sampah ini tuh pastinya tidak hanya di kelas ya Bu ya, di sekolah juga, keluarga sekolah. Nah kira-kira agar dampak positif ini dapat dirasakan oleh semua warga sekolah itu gimana? Apakah ada solusi lain dari dia? Solusi lainnya mungkin yang
keinginan kita. Iya, betul. Jadi kebetulan juga ada rencana Bu, kami membuat bank sampah nih di sekolah. Jadi biar anak-anak nih yang terbiasa nih membuang sampah sembarangan, itu tidak lagi membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Dan selain itu juga mengetahui Bu, apa manfaat nih dari sampah yang masih bisa digunakan seperti itu. Ada nilai jualnya gitu. Ada, ya, iya. sampah plastik dan sampah kertas itu bisa dijual di bank sampah. Iya. Luar biasa rencana dari Bu Yanti mengenai tadi sudah berkoordinasi, rencananya berkoordinasi dengan kepala sekolah kan, kemudian juga rencananya membuat bank sampah untuk memanfaatkan sampah plastik dan kertas. Ya. Iya Ibu, iya. Itu rencananya seperti itu. Nah, terkait dengan rencana atau solusi yang disampaikan ini itu sudah sangat bagus ya Bu Yanti ya. Jadi solusinya tentunya perlu komitmen ya Bu. Nah kira-kira komitmen apa nih dari Bu Yanti lakukan agar rencana aksi Ibu ini tadi dapat berjalan dengan baik? Dukungan apa yang kira-kira Ibu harapkan atau Ibu perlu bantu gitu kalau dapat? Kalau untuk permasalahan saya ini dapat diatasi ya tentu saja ya pasti saya sendiri Bu yang harus berkomitmen. Kemudian untuk video-video tadi itu akan saya sampaikan secara terus menerus berkelanjutan lah. Kemudian kesepakatan kelas juga tadi Bu yang seperti sudah saya sampaikan tadi, untuk anak-anak yang melanggarnya pun saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan menggunakan segitiga institusi agar anak-anak yang melakukan pelanggaran ini juga dapat bertanggung jawab serta anak-anak juga tahu nih dengan konsekuensinya Ibu. Bagus Bu Yanti. Ya. Iya Ibu, maka dari itu saya juga memang sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah karena nantinya kan kepala sekolah nih yang akan artinya ACC ya, ACC pasti terkait dengan ya mungkin tentang dana mungkin Bu ya atau apa seperti itu. Dan satu lagi Bu, pasti tidak hanya kepala sekolah saja, saya juga perlu dukungan dengan teman sejawat nih untuk mewujudkan program bank sampah tersebut. Tentunya ini menarik sekali ya Bu Yanti ya. Nah menerapkan sebuah solusi ini kan tadi Ibu datang ke saya, kemudian Ibu sudah bercerita tentang anak didik Ibu yang kurang sadar dalam membuang sampah Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya apa, kemudian memikirkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dan solusi serta komitmennya juga sudah luar biasa sekali Bu. Ibu tadi ikut aktif juga. Saya yakin ini bisa lah Bu untuk mengatasi kendala-kendala terkait sampah yang ada di sekolah Ibu. Nah ini secara garis besar sebenarnya sudah beres permasalahan yang sudah Ibu hadapi ya Bu Yanti ya. Gimana Ibu? Ya, perasaannya nih masih resah kah atau masih galau atau bagaimana sekarang setelah kita berbincang ini? Iya, setelah saya ngobrol nih dengan Ibu, saya menjadi yang awalnya bingung Bu ya, galau. Ternyata setelah ngobrol nih dengan Ibu Lina memberikan coaching saya pada hari ini itu sudah luar biasa Bu. Saya tidak bingung lagi, saya tidak galau lagi. Ternyata persoalan yang saya utarakan tadi saya merasa bahwa saya sudah menemukan solusinya. Nah ini ternyata Ibu sendiri sudah menemukan solusinya ya Bu ya, luar biasa ya. Ya ini Bu, saya juga akhirnya bisa plong ini Bu, tidak ada galau lagi lah ini, sudah plong saya Bu. Saya juga merasa lega akhirnya Bu Yanti juga tidak bingung lagi. Nanti saya tunggu Bu aksi nyata Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi gimana, dokumentasinya juga saya tunggu. Siapa tahu nanti bisa saya tiru di sekolah saya Bu. Oh iya, boleh Bu, baik Bu. Nanti setelah saya implementasikan di sekolah saya, akan saya bagikan juga pengalaman saya ini terkait rencana tersebut. Nanti Bu, kalau ada yang perlu saya konsultasikan, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk melakukan perbincangan seperti ya, ini. saya selalu menyediakan waktu Bu untuk Bu Yanti. Oh iya, baik. Kalau Ibu mau bercerita lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya, sama-sama terima kasih juga Bu Yanti sudah ini ya, sudah bercerita tadi panjang lebar.
Gimana Bu, kira-kira ada lagi yang perlu kita bahas atau sudah cukup? Cukup ya Bu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya baik. Semoga sukses ya Bu rencana aksinya tadi. Ya, amin Bu, Ya. amin. Terima kasih. Kalau begitu terima kasih. Selamat Terima kasih. siang Bu Yanti. Selamat siang juga Bu Lina. Ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Desi. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yanti ya Bu ya. Nah sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya baik Bu Desi. Nah, jadi di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Bu Lina, nah, menurut saya sebagai observer yang bergabung tadi proses coaching tadi Bu Lina dan Bu Yanti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Martina juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti sehingga Bu Yanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kami tadi Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Baik. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti, gimana kabarnya Bu? Selamat siang juga Bu. Kabar saya baik Bu, luar biasa nih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Jujur Bu ya, perasaan saya ini sedikit gugup Ibu. Hati saya ini seperti duk gitu rasa. Nah, kalau begitu coba Ibu ambil nafas dari hidung, ya, kemudian tahan sebentar Bu. Lalu Ibu keluarkan dari mulut dengan perlahan, kemudian gimana perasaan Ibu sekarang? Ya, sekarang lebih lega dan tenang ya Bu. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching ya pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal nih yang akan kita diskusikan Bu ya. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini Bu? Saya sudah menyiapkan alur Tirta. Kemudian ini juga saya sesuaikan dengan prinsip coaching seperti yang sudah dijelaskan, yaitu tentang kemitraan, pertanyaan kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Ya, bagus. Jadi coaching kali ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur Tirta dan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, untuk coaching kali ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh gitu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi ya. Iya. Nah, kompetensi mana nih yang ingin Ibu observasi secara spesifik lagi dari Ibu? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Ibu. Karena saya merasa bahwa dengan pertanyaan yang berbobot ini saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi serta kompetensi yang dimiliki sehingga nantinya dia sendiri nih yang akan menentukan jawaban dari permasalahannya Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Indikator atau ketercapaian bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk indikatornya nanti saya ingin coaching nanti Ibu dia bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi nyatanya serta solusinya juga Bu dari permasalahan yang dihadapi nanti. Baik. Ibu
Tadi tujuannya udah luar biasa sekali ya. Tetap semangat Ibu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Oh iya, baik. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali atas Sama-sama. pemberian Ya, informasi. semangat Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yanti. Kabar baik Bu hari ini. Oke, kita kemarin sudah janjian ya. Nah, ada apa ini Bu? Apa ya? Ada yang bisa saya bantu nih? Saya mau curhat Bu Yanti. Oke, boleh nih. Perasaan Ibu hari ini bagaimana nih? Untuk saat ini saya merasa tenang Bu, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan. Ada kegalauan ya, tapi syukurlah nih kalau posisi Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa ada kegalauan nih. Nah, topik apa nih yang akan Ibu ungkapkan nih atau Ibu ceritakan? Jadi gini Bu Yanti, saya itu kan mau melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Nah, saya ingin mendapatkan penguatan dan pencerahan agar saya tidak ragu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, Baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Atau yang Ibu inginkan deh, apa dari percakapan kita ini? saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses di kelas saya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran di kelas Ibu dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa nih yang telah Ibu lakukan? Baik Bu Yanti, sebelumnya saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk Bu, yakni siswa-siswa saya minta untuk membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses selain dalam 3 gaya belajar, baik secara kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Kemudian saya menanyakan kepada siswa tentang minat dan kesukaan mereka. Oke, baik. Berarti Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Nah, dari ketiga kebutuhan belajar siswa tadi Bu, yang sudah Ibu sebutkan tadi, kelompok mana nih yang paling banyak? Kalau saya lihat dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut, saya lihat hampir sama aja banyaknya Bu. Oh, berarti hampir sama banyaknya ya. Oke, berarti nih kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai sebuah langkah awal, atau mungkin rencana apa nih agar gaya belajar dan minat siswa Ibu nih dapat terpenuhi? Kemudian untuk apa nih aksi nyata yang akan Ibu lakukan nih supaya pembelajaran diferensiasi proses yang Ibu mau dan Ibu inginkan itu dapat terwujud? Baik Bu Yanti, rencananya saya itu mau membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat murid, dan pilihan yang saya miliki, saya akan merencanakan proses pembelajaran menggunakan media seperti audio, visual, dan juga RKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik saya akan mencoba membuat tempat kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah dipelajari. Oke, bagus sekali Bu. Baik. Kemudian nih Bu, setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi agar pembelajaran diferensiasi proses ini dapat dilakukan dengan maksimal? Yang akan saya coba lakukan, saya akan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan, dan juga mengajak rekan sejawat untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga melakukan refleksi kepada siswa saya tentang bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga nantinya saya bisa mendapatkan atau menerima umpan balik dari rekan sejawat dan siswa-siswa saya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Berarti dengan evaluasi dan juga dengan refleksi yang Ibu lakukan itu nanti akan menerima umpan balik
sebagai pembelajaran diferensiasi proses tadi Bu ya. Oke. Nah, langkah awal apa nih yang akan Ibu rencanakan nih untuk Ibu persiapkan untuk ini? Baik, baik. Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu modul ajarnya. Baru setelah itu menentukan media pembelajaran seperti audio, visual, dan kinestetik tadi. Setelah itu saya akan minta siswa untuk membawa alat dan bahan karena nantinya akan ada kegiatan praktik. Oke, berarti seperti yang Ibu sampaikan tadi nih, kapan Ibu kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ini Bu? Rencananya minggu depan Bu Yanti. Karena saya kan harus mempersiapkan dan juga melakukan perbincangan dengan rekan sejawat, bahkan juga dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses. Luar biasa sekali Ibu, berarti Ibu telah merencanakan nih aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta Ibu juga tadi sudah mengungkapkan nih gaya belajar siswa Ibu. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu? Kemudian apa nih yang bisa kita simpulkan Ibu dari percakapan kita kali ini? Kalau perasaan saya sekarang, saya senang sekali Bu Yanti, dan saya merasa sangat terbantu. Terlebih saya merasa lebih terbuka dan bergerakkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Nah, untuk kesimpulan yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran dan juga keyakinan terkait solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dan membuat modul ajar serta memilih media yang lebih bervariatif. Dan sekarang saya jadi lebih bersemangat nih Bu, dan saya ingin segera mencoba jadi kelas. Terima kasih banyak Bu Yanti. Dengan adanya percakapan ini, saya yakin bahwa kegiatan pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan dapat terlaksana dengan baik. Oke, sama-sama Ibu. Syukurlah kalau Ibu sudah bisa menemukan solusi dengan potensi dan potensi serta kompetensi Ibu sendiri. Tetap semangat Ibu, percayalah Ibu pasti bisa. Terima kasih Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Oh baik Ibu, saya akan selalu tetap menantikan obrolan selanjutnya Ibu ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Yanti. Mohon pamit ya Bu. Iya, Terima kasih banyak. Iya, luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach tadi ya. Nah, saya amati tadi Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching seperti yang telah kita bincangkan sebelumnya tadi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, apakah saat melakukan coaching tadi sudah sesuaikah dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi? Kalau berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya Bu ya, berdasarkan juga yang sudah saya catat, saya lihat sudah sesuai Ibu dengan indikator yang saya harapkan. Kemudian coaching yang saya sambil ini juga tadi juga sudah mengungkapkan permasalahannya dengan dia sendiri nih yang mencari solusi serta rencana apa yang akan dilakukannya. Kemudian saya juga melihat coach saya tadi Ibu memiliki keterbukaan sehingga saya juga bisa menggali nih potensi dan kompetensinya seperti itu. Baik, tadi saya juga mengamati Ibu Yanti. Saya mohon izin untuk menyampaikan ya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan permasalahannya dan bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang dipersiapkan, kemudian tindak lanjut dan komitmen yang akan ditentukan oleh coach sendiri. Nah, luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi apa? Saya ingin mengembangkan tentang membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi pertanyaan yang ingin saya buat itu ingin lebih baik lagi lah, karena saya berpikir atau saya berharap seperti ini Bu, dengan pertanyaan saya itu saya dapat menggali lagi potensi, kemudian juga kompetensi dari coach serta coach itu sendiri pun kompetensinya dan potensinya pun dapat meningkat dan berkembang menjauh lebih baik lagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan coaching? Oke, perasaan saya sangat senang Ibu, karena dengan adanya kegiatan coaching ini
yakin dengan kompetensi dalam diri saya sendiri. Kemudian saya juga jadi semakin bersemangat Ibu untuk melakukan kegiatan coaching lagi Ya, seperti itu. syukurlah Ibu. Saya ikut senang nih dengan perasaan yang Ibu rasakan hari ini. Terima kasih Ibu Yanti atas sudah mau berbagi obrolan dan diskusinya. Semoga lain kali kita akan berdiskusi dengan topik yang lebih banyak ya. Serta lebih bervariasi lagi. Selalu semangat Ibu. Terima kasih. Dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu Iya. lagi.